Tentang perempuan. Kali ini kami bersama di hari Jumat 2 September 2022 dengan dua orang narasumber. Ada Ibu Aribah Tun Nafisa, Sekretaris Komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Kemudian juga ada Ibu Suryani selaku bendahara dari KICI ya, Komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Oke. Baik, Ibu Suryani dan juga Ibu Aribah Tun Nafisa dari KICI Makassar. Ini sedikit gambaran tentang Komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Saya ke Ibu Aribah dulu ya, Bu Suryani. Boleh. Bu Aribah, ini untuk Komunitas Ibu Cerdas Indonesia sudah yang ke berapa kalinya nih siaran di RRI? Udah ke 4 ya? Kalau kita kan dari Makassar nih. Kalau saya sendiri sekretaris KICI Kota Makassar dengan Kota Ibu Makassar. Suryani ini bendahara KICI Kota Makassar. Yang kemarin itu dari Provinsi Sulawesi Selatan, KICI Provinsi Sulawesi Selatan. Oh, jadi berarti ada beberapa capture gitu ya? Iya benar. Jadi ada dari provinsinya, kita nih di Kota Makassarnya. Oke. Kalau Kota Makassarnya sendiri kita nih baru pertama kali nih hari ini, Masya Allah, pertama kali. thank you RRI telah mengundang kami. Ya, ini kalau ngomong tentang Komunitas Ibu Cerdas Indonesia, kalau levelnya provinsi beberapa pekan yang lalu, sekarang di Kota Makassar sendiri kegiatan apa saja yang sudah dilakukan? Kemarin alhamdulillah kita sudah melakukan kegiatan donor darah, bazar, terus juga merangkul anak-anak. Kita mewadahi untuk lomba mewarnai di 17 Agustusan juga nih kemarin. Alhamdulillah kita juga sangat diterima baik nih di Dinas P3A. Jadi kita bergandengan tangan dengan beliau. Oke, jadi cukup banyak kegiatan yang dilakukan ini ya. Saya ke Bu Suryani. Bu Suryani selaku seorang perempuan dan juga bendahara dari Komunitas Ibu Cerdas Indonesia untuk Makassar. Ini menurut Ibu Suryani seberapa penting sebenarnya perempuan itu untuk terlibat dalam sebuah organisasi? Iya betul. Sebagai perempuan itu sebaiknya kita harus belajar dan belajar. Dalam komunitas itu banyak hal yang kita dapatkan walaupun bukan di lembaga, tapi di dalam komunitas itu kita sama seimbang dalam lembaga menempatkan diri, menimbang ilmu. Artinya pengalaman juga banyak yang kita dapatkan di sana. Jadi bagi perempuan-perempuan itu yang artinya meluangkan waktunya untuk berorganisasi itu insya Allah akan banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi kita, keluarga dan orang lain. Oke, seputar pengembangan diri untuk dalam Komunitas Ibu Cerdas Indonesia ini apa saja kegiatan-kegiatan untuk membuat anggotanya ini lebih berkembang lagi nih? Ya, kita utamanya itu memberikan semangat kepada semua anggota, dan kedua itu kita memberikan sifat saling kekompakan dan saling menghargai. Jadi di dalam hal komunikasi itu kita harus melihat sikon gimana caranya anggota atau pengurus komunitas ini merasa nyaman dan selalu sejalan dalam hal berkarya. Oke, baik, ini untuk hari ini judul dari perbincangan kita adalah gender dan kajian tentang perempuan. Bu Aribah, kalau berbicara tentang gender dan kajian tentang perempuan ini mungkin ada sedikit gambaran ya dari Komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Apa sebetulnya yang menjadi fokus dalam KICI sendiri terhadap utamanya terhadap isu-isu yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender atau perempuan? Iya, benar. Karena kan memang isu kesetaraan gender ini kan emang sangat seksi ya untuk ini. Karena kan masih ada, walaupun di zaman modern sekarang ini masih ada hal-hal yang ini bagian perempuan nih, ini bagian laki-laki nih. Nah kita tuh yang bukan mau menerobos juga sih. Di sisi lain memang kita ada hak dan tanggung jawab yang emang perempuan sama sekali nggak bisa kerjakan, pekerjaan laki-laki memang nggak bisa. Tapi di sisi lain sekarang pilot ada yang perempuan, sopir taksi ada yang perempuan. Nah kita tuh bagaimana untuk mengajak nih teman-teman yang ada di masyarakat sana, yuk kita bisa yuk daripada tinggal memangku tangan saja, bagaimana kita memberikan keahlian apa segala macam supaya kita bisa, perempuan juga bisa. Bukan untuk menyamakan sama sekali persis
ketiplek dengan laki-laki, Iya. tapi kita bisa misal mencari uang, walaupun nafkah itu adalah kewajiban laki-laki, tapi perempuan juga harus bisa. Nah, bagaimana caranya? Kici ada di situ tuh untuk memberikan pelatihan sampai pendampingan seperti itu. Kalau dari anggota sendiri, apakah ketika bergabung di Kici kemudian ada keluarga mungkin atau suami yang komplain ya bilang, ih ini kegiatannya kayaknya banyak sekali, atau justru sebaliknya melihat perkembangan yang bagus dari? Iya benar, tapi sampai sekarang belum ada sih, belum ada yang komplain karena kita emang pengurus tuh membagi di dalam Kici ini ada beberapa bidang, ada 9 bidang nih. Iya. Nah di ke-9 bidang ini kita kasih bulan depan acara apa, jadi kita ada program kerjanya yang emang per bidang tuh harus melaksanakan. Nah jadi udah terbagi-bagi nih, bidang bulan depan acara ini berarti tanggung jawab full oleh panitia bidang ini, berarti ini nggak terlalu full di sini, kayak gitu sih. Oke, kegiatan-kegiatan apa yang paling membekas ke anggota atau mungkin ke masyarakat ya? Misalnya pelatihan atau yang sejenisnya ke masyarakat? Ini kan kita baru banget nih, kita 27 Juni 2022, kita baru banget. Pak, kemarin kita ngadain donor darah, alhamdulillah dalam waktu 2 minggu langsung kita diterima baik, langsung masyarakat alhamdulillahnya mendaftar banyak respon. Kita pun kayak maksudnya dari PMI kita dikasih target minimal 30 ya Bu, kita bilang bismillah aja deh. Ternyata kita ada 70-an tuh. Iya, jadi maksudnya Kici alhamdulillah walaupun masih baru banget, tapi diterima baik di masyarakat kayak gitu. Jadi kita ada pendampingan dari dibuka dari Kelurahan Balaparang juga, Pak Lurahnya alhamdulillah welcome. Terus sekarang ini kegiatan yang akan kita lakukan selanjutnya ini memberi pelatihan craft, misal menjahit, kerajinan tangan di Kelurahan Balaparang. Oke, Iya. Ini baru bergerak di satu kelurahan, tapi responnya sudah sangat bagus ini, iya, Bu ya. benar. Saya beralih dulu ke Ibu Suryani. Bu Suryani, kalau melihat dari yang disampaikan oleh Bu Ariba tadi ya, ini berarti ada kegiatan-kegiatan berikutnya yang jadi program ini kira-kira kemana lagi setelah donor darah? Kemudian tadi sempat disebutkan akan melakukan pelatihan kerajinan ya. Ini bergeraknya Kici saja atau mungkin ada stakeholder lain yang diajak? Ya, kebetulan kami mungkin ke depannya ini insya Allah kita akan melaksanakan berbagai kegiatan. Terus ada kegiatan bulanan itu dalam bentuk pengajian. Kita akan bekerja sama dengan pengurus Kici Kota Makassar dan para majelis-majelis taklim yang ada di wilayah sekretariat kita di Balaparang. Oke. Selain itu mungkin ini yang reguler ya, tapi untuk program-program yang mungkin butuh penanganan khusus itu seperti pelatihan kerajinan tadi ya Bu Ariba ya, itu perlu waktu mungkin untuk ininya melakukan atau mengerjakan ini ya. Benar. Stakeholdernya kemarin alhamdulillah kita diterima baik dengan Dinas Perlindungan Perempuan Anak. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Iya benar. Kita diterima baik, di sana juga alhamdulillahnya kita diberikan ruang. Kita kan Kici ada sekretariat tersendiri ya di Jalan Pelita Raya, tapi qadarullah bismillahnya di sana tuh ada ruangan dari Dinas P3A juga, dan beliau menerima kita baik untuk melakukan, beliau ada konseling di situ, tapi kita bagian pelatihannya masuk di situ juga. Jadi mulai peralatannya, terus masyarakat setempat yang mau dilatih itu kita ada. Nah Kici yang melakukan mulai dari pelatihan sampai pendampingan. Jadi kita abis kasih pelatihan nggak ngelepas gitu aja, kita kasih pendampingan lagi. Mau dibawa kemana nih yang sudah kreasi yang sudah diciptakan gitu. Oke, berarti nantinya mereka yang sudah berhasil memperoleh skill untuk pelatihan kerajinan tadi, hasilnya itu bisa dijual, bisa ada penghasilan tambahan gitu ya. Iya, emang ujung-ujungnya kita situ sih supaya ya sedikit demi sedikit bisa lah untuk menyentuh kesetaraan gender tadi. Oke. Ini apakah memang program program rujukan yang diharapkan bisa
tersebar ke seluruh cabang KICI yang ada di Indonesia dari KICI pusat seperti itu? Kita sebenarnya masing-masing wilayah sih, isu apa yang ada di masyarakat sekitar kita masuk di situ tuh. Apa isu atau problem yang ada di masyarakat, KICI bisa pecahkan di situ. Jadi mungkin saja per kecamatan ataupun per wilayah mungkin saja bisa beda-beda sih. Cuman emang satu, kita tuh KICI ada untuk mencerdaskan. Oke. Iya. Karena tagline kita apa, Bu Bendahara? Mencerdaskan adalah pilihan, mencerdaskan orang lain adalah kewajiban. Oke, mencerdaskan adalah pilihan. Menjadi cerdas adalah pilihan. Mencerdaskan orang lain adalah kewajiban. Oke. Baik. Ini kita terima penelpon terlebih dahulu ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, Pak, di mana? Junaidi, Kak, Junaidi. Pak Junaidi. Silakan Pak Junaidi. Kalau menurut saya ini masalah kerajinan tangan, Iya. apakah itu juga bisa juga tunanetra masuk di situ? Oh ya. Bagaimana? Baik Pak Junaidi. Dan ini juga kalau perempuan misalnya kerajaan apa yang bisa bikin atau kerajaan apa yang bisa memasukkan situ ke kita saja kembali. Baik. Terima kasih Pak Junaidi. Selamat juga ya lebaran hari ini pulang Pak. Oke, terima kasih Pak Junaidi di Nuri Baru. Ini Pak Junaidi menanyakan tentang kerajinan apa yang bisa diberikan kepada perempuan agar bisa mendapatkan penghasilan. Ini sekedar informasi, Pak Junaidi ini adalah penyandang disabilitas netra ya. Jadi mungkin beliau tertarik, terus kebetulan juga beliau ini tidak berada di kelurahan Balaparang ya. Ada di kelurahan lain. Kira-kira untuk kelurahan lain ada? Ya, kita itu tadi kita masih karena kan KICI Kota Makassar ini baru banget nih 27 Juni. Iya. Jadi kita emang mulai dari circle sekitar sekretariat, jadi circle sekitar situ dulu, baru kita ke kelurahan atau ke masyarakat yang lain. Nah emang terima kasih banget nih kalau misalnya Bapak Junaidi tadi ada isu satu lagi yang di sana disabilitas, tapi kerajinan apa yang bisa kita bawa. Kita kemarin sudah ngobrol-ngobrol untuk kerajinan tangan bros itu ada dari semacam batu sungai itu, batu kali. Iya. Itu kan batu kali dibuang gitu aja. Ternyata itu bisa dijadikan kerajinan tangan yang bros, tapi kita emang harus poles sedikit misal dengan kawat apa segala macam. Nggak bisa dijelasin dengan kata sih. Yuk praktek yuk Pak Junaidi yuk. Lebih ke prakteknya ya Bu Ariba ya. Iya, tapi untuk program untuk penyandang disabilitas khususnya yang perempuan ya, itu apakah termasuk dalam program di KICI juga? Iya. Termasuk dalam program tersebut karena kita emang ada bidang P3A. Kita ada bidang P3A, ada bidang sosial yang emang mendata isu apa saja nih. Jadi kalau misal ada yang disabilitas, apa nih yang bisa kita pecahkan, yang maksudnya KICI bisa masuk di situ dan bisa diterima juga, bisa dilakukan oleh teman-teman yang berkebutuhan khusus tadi, kayak seperti itu. Oke, saya ke Bu Suryani lagi nih sebelum jeda ya. Tapi pendengar masih bisa gabung ya. Silakan nanti di 0821 3333 9440. Kemudian juga boleh komentar langsung di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Nanti kita akan bacakan di sepanjang kebersamaan kita di sesi pengarus utamaan gender. Bu Suryani selaku bendahara ini, apakah ada kesulitan? Setiap kegiatan kan pasti ada dananya ya, harus ada pembiayaannya. Ya, ini betul. Selaku bendahara boleh tahu nggak nih? Ini saya mau mengorek rahasia dapur ini. Kira-kira dapat pendanaannya dari mana nih Bu Suryani? Ya, alhamdulillah awal kita membentuk ini saya bersama dengan Ibu Ketua, Ibu Sekretaris dan Ibu saya sendiri kita sama-sama bagaimana bisa terrealisasi lah. Artinya ini KICI memang kita harus butuh pertama pengorbanan. Ya, tapi alhamdulillah dengan adanya kegiatan-kegiatan kemarin, waktu kita pelantikan itu memang betul-betul tidak ada sponsor. Kita yang sponsori sendiri dan setelah
pengukuhan, alhamdulillah dengan ada kegiatan sekarang ini kita sudah bisa dibantu dengan adanya iuran. Iuran peserta. Jadi dengan kegiatan yang kita laksanakan di situ ada support dari kita pengurus inti dan ditambah dengan pengurus-pengurus yang lain dengan nilai yang tidak tinggi juga sih. Kalau artinya iurannya Kici itu cuma 25.000 per bulan, tapi kita alokasikan semua kepada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Kici Kota Makassar. Oke. Nah, ini menarik ya karena dengan dana yang terbatas itu tetap ada keinginan untuk mencerdaskan orang lain ya. Betul. Karena visi misinya kayaknya betul. mencerdaskan orang lain adalah kewajiban. Mencerdaskan orang lain adalah kewajiban. Oke, kita akan buka kesempatan untuk pendengar bergabung. Saya jeda dulu ya. Sebentar setelah jeda ini kami akan kembali lagi masih di sesi pengaruh utamaan gender dengan judul topik kita hari ini gender dan kajian tentang perempuan. Kami nantikan Anda di 0821 3333 9440. Kukira kau rumah, ternyata kamu hanya singgah. Kukira kamu perhentian, ternyata kau menghilang. Kukira akulah yang satu-satunya, oh ternyata kamu dengan lain orang. Kukira kau mau berjuang, ternyata ku hanyalah cadangan. Kukira kau rumah, ternyata kamu hanya singgah. Kukira kamu berhentian, ternyata kau menghilang. Kukira akulah yang satu-satunya, oh ternyata kamu dengan lain orang. Kukira kau mau berjuang, ternyata ku hanyalah cadangan. Oh, harusnya ku Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudi. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah. Rudi, setelah ini kamu lanjut studi Ayah S3-mu selalu ya? bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku. Rudi, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil. Ayah juga dan selalu lain-lain. memberikan apa yang Semua Kak Rudi atas perlu nama dan kamu. inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender. Pro 1, Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Masih bersama Anda di sesi pengaruh utamaan gender Lintas Makassar Siang Pro 1 RRI Makassar. Saya Melani Ahmad masih bersama dengan dua narasumber kami dari Komunitas Ibu Cerdas Indonesia
untuk Makassar ya, ada Ibu Aribatun Nafisa selaku sekretaris dan juga Ibu Suryani selaku bendahara. Baik, Bu Ariba, kita lanjut lagi perbincangan kita siang ini tentang gender dan kajian tentang perempuan. Berbicara tentang perempuan seperti yang digambarkan dalam ilustrasi tadi ya, bahwa perempuan seringkali mengalami diskriminasi, itu satu sisi. Tapi sisi lain, ketika dia diberi kesempatan, kadang-kadang ada yang sampai melupakan kodratnya. Nah, ini jadi sorotan juga nih. Benar. Bagaimana menyikapi ini, Bu Ariba? Nah, itu tadi kenapa Kici ada di sini. Emang kita mengusung kembali lagi kita ke motonya Kici sih. Kalau menjadi cerdas itu adalah pilihan dan mencerdaskan orang lain itu adalah kewajiban. Kenapa kita untuk mencerdaskan orang lain? Karena kita saling mengingatkan nih, jangan sampai yang kayak tadi itu, pada saat kamu diberi kesempatan untuk misal berkarir, tapi tanggung jawabmu yang lainnya bablas. Nah, Kici ada di situ tuh, yuk gimana supaya maksudnya balance nih. Kan untuk menyeimbangkan itu kan bukan saja menyamakan semuanya, tapi ada prioritas seperti itu. Jadi misal kita di Kici adalah organisasi, tapi kan bukan pekerjaan ya, organisasi. Nah, untuk bersosialisasi ke masyarakat kita kan ada waktunya. Jadi misal anak pergi sekolah, ibu di rumah ngapain nih? Jadi mungkin urusan rumahnya selesai, anak-anaknya pergi sekolah, urusan rumah tangganya diselesaikan dulu. Yuk kita ngumpul meeting apa nih yang untuk terjun ke masyarakat. Nah, pada saat turun di masyarakat, isu apa yang akan kita pecahkan? Siapa nih yang ahli, yang mumpuni yang untuk terjun di sini? Nah, kita bagi tugas tuh supaya tidak ada yang terbengkalai, tapi ada yang namanya prioritas, seperti itu sih. Oke, jadi ini cukup fokus ini kegiatannya ya. Jadi harus ada isu dulu, baru bisa turun cari solusi seperti itu ya. Iya benar, karena kalau misalnya kita ujuk-ujuk datang kasih solusi, terus di masyarakat loh masalahnya iya kita tidak butuh ini. Kan banyak tuh kita tiba-tiba datang untuk memberi sembako misal, atau memberi ini, atau memberi modal. Mungkin masyarakat, saya tidak butuh itu, saya tuh butuhnya ini, saya tuh butuhnya pengembangan, saya tuh sudah punya usaha, tapi bagaimana usaha saya untuk dikembangkan? Sudah pengembangan, saya bagaimana tuh, banyak teman-teman di masyarakat sana, dia mempunyai usaha, katanya, Bu, saya mau kasih masuk di sini, saya mau kasih masuk di minimarket ini. Ini bagus, tidak ada yang kalah, cuman saya, resepnya dari saya. Iya. Oke lah mumpuni dari segi rasa dan lain-lainnya. Tapi packagingnya apa ia sudah oke? Apa ia sudah harga dengan kualitasnya sudah masuk? Izin-izinnya sudah ada enggak? Nah, jadi emang Kici tuh hadir memecahkan isu. Seperti itu. Jadi kita adalah jawaban. Oke. Nah, ini menarik ya. Jadi tidak serta-merta ketika perempuan berorganisasi itu terus arisan, kumpul-kumpul, kemudian ya seperti yang sering beredar ya, bahwa atribut tertentu, misalnya merek tertentu mengenakan ini apa segala macam lah ya. Emang ada organisasi yang begitu ya? Karena kan itu persepsi ya, persepsi masyarakat benar, di luar. Karena itu ibu-ibu sana kumpul-kumpul, tasnya saja sudah seharga rumah misalnya. Tas saya mana ya tadi ya? Itu kita dari ini loh, eceng gondok. Nah, itu dia. Jadi untuk di Kici sendiri sebetulnya ini salah satu cara untuk membuat perempuan khususnya ya lebih berdaya dan tahu mau kemana ya dan melakukan apa. Benar banget. Jadi makanya kemarin sebelum pelantikan, sebelum teman-teman yang diajak masuk bergabung di Kici, kita emang beritahu kita sebagai KSB-nya nih, teman-teman yang ada di dalamnya, yuk mau gabung nggak di Kici? Tema moto utamanya Kici ini menjadi cerdas adalah pilihan, mencerdaskan orang lain adalah kewajiban. Gimana caranya kita mencerdaskan orang lain kalau kita sendiri tidak cerdas? Padahal ini adalah pilihan. Nah itu dia tuh, jawab mikir sendiri. Nah yang kedua adalah bagaimana caranya kita menjadi jawaban dari isu tadi. Kalau organisasi itu adalah arisan doang, kumpul-kumpul doang. Kita alhamdulillah di Kici sampai saat ini belum ada kepikiran untuk membuat arisan. Dan sampai sekarang kita rutin, mau per 2 pekan, per bulan, kita ada kegiatan terus
Tapi tidak ada tuh kegiatan yang nyelipin arisan karena emang kita peringatkan, Ibu Ketua juga sudah ingatkan kalau emang mau arisan jangan kita tuh tidak mau teman-teman pengurus semua anggota yang hadir itu alasannya karena arisan. Jadi dia hanya kewajibannya ada arisan. Kalau kita ngumpul, oh karena saya arisan, karena saya mau tunggu naik arisanku, misal begitu. Kita tidak mau yang itu. Jadi teman-teman emang gabung, emang datang, apa nih manfaat apa yang harus saya berikan ke teman-teman, seperti itu. Oke, sih. jadi lebih pada kemanfaatannya. Iya, benar. Saya ke Bu Suryani lagi nih. Bu Suryani tadi sempat menjelaskan bahwa iuran yang dikumpulkan melalui KICI itu sangat bisa dikatakan sangat membantu pertama, kemudian tidak berlebihan juga ya, karena masih sangat terjangkau untuk level manapun lah dengan iuran segitu. Nah, ada kemungkinan nggak nanti kedepannya KICI ini bakal buka usaha apa gitu, atau mungkin dari masyarakat yang berhasil diberdayakan dengan pelatihan kerajinan tadi ya, mungkin bikin website tertentu, bisa jual hasil-hasil kerajinan mereka, atau seperti apa nanti ke depannya? Iya, kebetulan kita bersama dengan Ibu Ketua, memang betul ke depannya itu kita akan membuka seperti toko oleh-oleh. Jadi artinya kita KICI ini yang menyiapkan tempat dan kita akan bersinergi dengan UKM-UKM untuk memasukkan produknya. Jadi kalau ada orang dari luar dari Makassar, dia datang ke Makassar sudah bisa memilih tempat kita untuk membeli oleh-oleh. Semoga itu terlaksana. Dan nantinya nggak perlu iuran lagi nih ya kalau misalnya sudah ada hasil usaha seperti itu ya ke depannya. Salah satu hal yang menjadi problem dalam pergaulan wanita itu adalah ya kebiasaan atau karakter perempuan ya yang suka sekali dengan yang namanya bercerita. Nah, untuk di KICI sendiri ketika ada apa ya istilahnya namanya dalam organisasi pada ada sedikit gesekan, perbedaan karakter apa segala macam, itu menyikapinya seperti apa di KICI? Kalau kita menyikapi kalau ada anggota atau pengurus yang bersifat begitu, kita itu lebih memberikan ruang perhatian. Artinya kita antara dua mata, kita harus berbicara dua mata agar menjelaskan bagaimana kita di dalam berkomunikasi, berorganisasi, artinya dalam bahasa baper ya. Iya. Kalau kita kadang biasa kita sampaikan kepada pengurus atau anggota, kalau kita masuk komunikasi itu hilangkan dulu baper. Dalam bentuk apapun, karena kan biasa ada yang baper dalam foto, dalam kegiatan apa. Kita di KICI itu sebagaimana caranya kita supaya saling satu misi, satu hati. Artinya yang namanya baper-baper begitu lebih bagus ditinggalkan karena tidak ada juga manfaatnya. Dan itu yang bisa menimbulkan lagi sumber permasalahan lagi. Jadi kalau umpamanya ada yang mempunyai sifat-sifat yang begitu yang kita bisa lihat, itu kita pakai pendekatan diri dulu sama yang punya sifat kayak begitu supaya tidak mempengaruhi dengan anggota-anggota lain. Oke, jadi benar-benar solusinya pada komunikasi nih. Ini menarik ini ya, karena kebanyakan organisasi perempuan dalam tanda petik ya, yang ada mungkin di luar sana tidak membangun komunikasi seperti ini dan menyadarkan anggotanya untuk tetap satu visi. Apakah ini memang jadi Bu Ariba? Apakah ini jadi apa keharusan dari pengurus pusat KICI di Jakarta misalnya bahwa ini loh ADART-nya seperti ini. Jadi kalau ada kejadian seperti ini yang harus dilakukan. Enggak sih, sangat fleksibel banget. Kalau dari pusat kita dikasih ADART toh. Ini untuk menjalankan organisasi ini ada ART-nya sudah selesai. Tapi kalau misalnya yang masalah isu-isu pergesekan apa segala macam mengenai karakter apa segala macam itu kan nggak diatur dalam ADART ya. Yang ada di ADART
kan bagaimana cara menjalankannya, apa yang tidak boleh dan boleh. Tapi kan saya rasa yang seperti itu tuh nggak ada, karena kalau kita di Kici sendiri baru Juni ini kita dilantik 27 Juni, sekarang baru masuk di 2 September, sudah banyak banget kegiatan. Jadi siapa yang kayak misal kurang saya kurang dilibatkan, kita kasih 01 tuh di kepanitiaan. Yuk silahkan. Jadi kita memang sangat terbuka banget untuk memberi ruang. Apa yang bisa kamu kerjakan, apa yang bisa disinergikan. Jadi untuk bercerita, untuk saling gesek tuh nggak ada kesempatan lah untuk seperti itu. Betul. Karena biasanya ada pikiran macam-macam itu ketika tidak ada kesibukan ya. Iya benar. Nah, ketika ada kesibukan itu semuanya fokusnya kerja ini dulu, selesaikan ini dulu gitu. Karena sekarang ini kan kita malah di Kici tuh kita ada beberapa bidang, semua bidang harus membuat grupnya masing-masing. Kalau kita kan seperti sekolah ya, kita dalam satu sekolah, setiap jurusan, setiap kelas harus bikin grupnya masing-masing supaya lebih fokus. Nah setiap bidang kita silahkan bikin grup masing-masing, silahkan raker rencana kerja yang akan dibuat kemarin itu harus direalisasikan. Jangan hanya angan-angan, jangan hanya di atas kertas. Ya. Karena kebermanfaatan kita akan menjadi manfaat jika itu terlaksana. Bukan hanya angan-angan, bukan hanya proposal doang, bukan cuma ide saja. Benar banget. Pak, iya. Menarik ini ya Bu Aribah, saya membayangkan ya, perempuan itu kan punya banyak sekali kesibukan. Dalam rumah saja sudah sangat banyak. Handle suami, anak, kemudian keluar lagi kalau kebetulan bekerja di luar, kemudian bergabung lagi di Kici dengan beberapa programnya. Ini bagaimana mengalokasikan waktu ya, terutama waktu untuk yang paling ribet tuh anak dan suami itu yang paling ribet menurut saya. Kita di Kici sendiri tuh kan dari beberapa profesi. Iya, dari beberapa profesi ya. Ada yang AS. Sebentar, profesinya dulu nih. Saya lupa nanya di awal profesinya. Kalau Bu Aribah sebagai apa nih selain di Kici? Kalau saya fashion designer dan consultant. Jadi saya sekarang ini di fashion lagi ngedampingin beberapa teman-teman yang bikin brand sendiri lah. Oke, kalau Bu Suryani? Kalau saya mulai dari 2002 itu saya berprofesi sebagai pengusaha. Kebetulan saya punya toko elektronik, mebel dan IT di Kapasat Raya nomor 18, Toko Damai. Terus 5 tahun ini saya bergabung dengan Travel Ujas Tour sebagai perwakilan tamu-tamu Allah. Oke, jadi ini benar-benar bukan orang yang tidak ada kegiatan ya gabung di Kici, tapi kok masih bisa bagi waktu maksudnya. Kita malah ada banyak sih yang ASN sendiri banyak di Kici sendiri. Ya itu tadi prioritasnya apa? Sekarang ini kita malah seringnya meeting di jam 16.30 ya. 16.30 jadi anak-anak mungkin yang pulang jam 2 siang sudah diurusin sama orang tuanya pas segala macam, yang ASN sudah pulang kerja juga. Jadi emang kita betul-betul prioritas dan utamakan pekerjaan utamamu dan kewajiban utamamu. Kici adalah Kici adalah sampingan yang tidak bisa dikesampingkan. Seperti sampingan yang tidak bisa dikesampingkan. Sampingan yang tidak bisa dikesampingkan. Organisasi bukan kewajiban ya kan organisasi bukan kewajiban. Tapi nggak bisa dikesampingkan. Caranya ya prioritas. Oke. Jadi terbiasa untuk fokus ini ya. Bu Suryani, saya membayangkan kalau ibunya saja seperti ini, namanya anak ya, nggak mungkin buah jatuh terlalu jauh dari pohonnya, pasti akan mengikut. Ini anak-anak ritmenya sudah ngikut ibu juga dengan segala kegiatan yang banyak tadi. Alhamdulillah saya punya anak 4. Anak pertama saya itu sudah kuliah semester 5 di UIN, ambil komunikasi. Anak kedua saya itu kebetulan dia baru masuk juga di UNEM, ambil psikologi. Anak ketiga dan keempat saya sekarang dia masuk di pondok. Iya, jadi memang mulai dari mereka kecil, mulai dari TK, saya sendiri yang handle antar jemput sekolah. Setelah itu anak-anak masuk di sekolah, masuk di kelas, sudah aman lesnya, sudah amannya, barulah saya bergabung dengan komunitas saya. Jadi dalam sehari itu saya betul-betul mendampingi anak dalam
mencari ilmu, dan saya juga lagi mencari pengalaman di organisasi. Oke, jadi memang pendampingan seorang ibu itu penting ya. Ya, betul. Nah, mungkin orang-orang di luar sana yang mendengar perbincangan kita ini akan mengatakan bahwa wah enak anaknya sudah mahasiswa, enak Ya. dia nggak taunya nih dari nol, dari dalam Ya. perut dari 0 bulan sampai Dari dasar. Iya. ada pendampingan di Iya, situ ya. Tapi sedikit juga Bu, karena artinya kita bisa membagi waktu, bisa berorganisasi, bisa melayani tamu-tamu aula. Intinya saya itu karena disupport dengan suami. Nah itu dia, saya baru mau nanya, Ibu sudah baca pikiran saya ya. Bagaimana itu? Karena yang paling cerewet dalam kehidupan rumah tangga itu, apalagi kalau di awal-awal pernikahan ya, pasti suami. Kok kamu sering keluar, sering ini, akhirnya banyak protes. Apakah tidak seperti itu di awalnya, Bu? Alhamdulillah saya punya suami itu, dia memberikan penuh kepercayaan penuh sebagai saya sebagai ibu, mendampingi anak-anak. Kedua yang penting kewajiban saya di rumah itu bisa terlaksana. Jadi memang sebelum saya keluar melangkah dari rumah itu saya sudah menyediakan Sudah menunaikan kebutuhan, kewajiban ke suami ya? Iya betul. Oke. Dan kebetulan juga kan suami dia pengusaha, jadi dia yang handle toko. Jadi kita ketemunya itu nanti malam. Oke. Menarik ini ya, karena kalau saya tarik garis lurus, anak berhasil karena ada ibu yang baik, ibu berhasil karena disupport sama suami. Tapi keberhasilan ibu juga ini tidak lepas dari memilih suami yang tepat ya. Sayangnya beberapa perempuan di lingkungan kita atau mungkin di Kota Makassar ini secara umum, mereka tidak mendapatkan itu. Tapi sudah terlanjur berada dalam sebuah pernikahan yang mungkin ya mau disesali juga nggak mungkin ya, harus dijalani. Ini bagaimana kira-kira, apa kira-kira yang bisa kita sampaikan kepada perempuan-perempuan yang ternyata berada dalam kondisi pernikahan yang tidak seperti yang digambarkan Ibu Suryani tadi, atau mungkin yang dialami oleh Ibu Ariba. Gimana Bu Ariba? Sebenarnya kunci utamanya adalah komunikasi sih. Kembali lagi komunikasi ya. Mungkin ada hal yang beda pemahaman, masing-masing beda pemahaman. Kalau kamu sibuk, mungkin kamu akan meninggalkan yang ini. Intinya yang dikomunikasi. Mungkin suaminya yang tidak paham apa tujuan istrinya, atau istrinya tidak paham apa suaminya mau apa. Kan ada suami yang mungkin ada suami yang kita layanin, misal makannya sekedar simpan kopi di meja, silahkan menikmati, saya go. Kan ada yang mengerti, oke, baiklah. Ada yang emang mau didampingin, didampingin terus ini ya, oke. Iya, kan ada yang seperti itu. Bagaimana untuk menjelaskan itu? Bagaimana untuk kita pintar-pintar untuk memilih prioritas. Jadi misal, saya harus nganterin anak sekolah dulu atau kesini dulu nih. Yang mana prioritas, yang mana lebih penting, kamu jalanin yang itu dulu. Jadi jangan sampai organisasi kita kelihatan bermanfaat di luaran sana, atau kita memberi manfaat untuk orang lain, tapi yang untuk kewajiban kita sendiri terbengkalai. Seperti itu. Oke, ini sambil terima telepon ini ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, Pak Melan. Iya, dari mana ini Pak? Dengan Sanang di Toraja Utara. Pak Sanang. Oke, Pak Sanang di Toraja Utara, jauh sekali nih Pak Sanang ya. Begini menurutku Mbak Melannya, ini pertanyaan mengenai perempuan ini. Apa harapan perempuan ini untuk kedepannya bagi perempuan yang berpenghasilan tambahan ini, sesuai dengan tangan-tangan terampil atau jari-jari tangan ini untuk kedepannya gitu loh. Apa harapannya? Baik Pak Sanang. Terima kasih Pak Sanang. Ya, ini Pak Sanang di Toraja Utara, jauh sekali ya. Kebetulan memonitor siaran kita. Ini mungkin kedepannya seperti apa mereka yang sudah diberikan pelatihan. Maksudnya Pak Sanang seperti itu. Apakah pelatihan tinggal pelatihan atau pelatihan tinggal kenangan ya? Karena seperti yang tadi saya sempat mendapat gambaran Bu Suryani dan juga Bu Ariba bahwa di Kici itu akan dibukakan jalan ya untuk bisa memaksimalkan hasil dari pelatihan tersebut ya. Iya, benar. Terima kasih. Iya, benar. Jadi kita tuh memberikan pelatihan tapi sekaligus dengan pendampingan. Iya. Jadi mereka yang belum melek usaha, bagaimanapun kan UMKM atau wirausaha yang kecil-kecil ini adalah penopang ekonomi. Iya, karena kalau misalnya yang sudah industri gede itu
ada isu apa sedikit, naik BBM sedikit sudah tumbang. Kalau UKM kan enggak. Nah, itu yang penopang utama. Tapi kan banyak yang ide saja belum tahu saya mau ngapain ya, saya bisanya apa. Jadi kita tuh Kici hadir untuk bisa tidak kamu begini. Jangan bilang tidak dulu sebelum mencoba. Coba dulu ya. Nah, kita ada di situ tuh. Jadi mulai emang kita dari akarnya. Terus kalau misalnya sudah ada ide, kita kasih eksekusi. Sudah dieksekusi menjadi produk, kita mendampingi tuh mulai dari izinnya, izin usahanya. Jadi kita emang mengaitkan, mensinkronasikan dengan stakeholder terkait begitu. Makanya banyak pihak yang digandeng ya, salah satunya itu P3A. Kalau P3A ya benar. Kalau P3A kan kemarin isunya emang kita kepala keluarga perempuan miskin. Iya, jadi kita tuh dengan P3A fokusnya di situ. Terus kalau misalnya di sosial, kita kan sekarang banyak anak-anak kita ya yang di luaran sana yang meminta-minta apa segala macam. Iya, banyak nih di pinggir Kalau jalan. Kici sendiri sih melihatnya, tapi kita belum tersentuh tuh. Cuman sekarang kita melihatnya tuh Kici bagaimana untuk menyentuh itu. Mereka kalau misalnya hanya dikasih masuk, misal kita kumpulkan dalam ruangan, membina apa segala macam sudah selesai. Padahal kan mereka yang butuhkan uang. Bagaimana caranya saya mendapatkan uang cepat? Saya tidak butuh pendidikan apa-apa segala macam. Saya butuhnya uang cepat. Tapi Kici maunya hadir tuh bagaimana caranya kamu tetap dapat uang secara cepat, tapi tidak meninggalkan kewajibanmu sebagai mungkin dia usia sekolah seperti itu. Mungkin kamu dapat uang cepat tapi tidak secara seperti itu yang sekarang ini. Kita maunya sih seperti itu. Oke. Jadi memang apa istilahnya menghadirkan solusi ya? Iya benar. Tidak. Jadi lagi-lagi kita mencari apa isu atau apa kendala yang ada di masyarakat, apa yang mereka butuhkan. Nah, kita baru lihat diri sendiri nih, Kici bisa bantu apa ya? Bisa tidak kita jadi jawaban untuk lorong ini, untuk masyarakat ini, atau kayak tadi disabilitas, Kici bisa masuk apa ya di bagian situ, seperti itu. Oke, saya ke Bu Suryani lagi nih. Bu Suryani, kira-kira apa ya yang mendasari perempuan-perempuan yang bergabung dalam Kici ini untuk sedemikian care, sedemikian pedulinya dengan perempuan lain di luar sana? Sementara kalau mau dipikirkan hidup sudah nyaman nih ya ceritanya ya. Kenapa harus peduli dengan orang lain itu? Iya, karena peduli dengan orang lain itu kan merupakan anjuran dari Allah Sunnah Rasul. Jadi ini artinya teman-teman ada mungkin yang sudah berkelebihan, tapi dengan adanya komunitas, disitulah dia tempat bisa bersedekah. Artinya dia melihat betul-betul sedekah saya ini tempatnya sudah tepat. Jadi banyak juga pengurus-pengurus Kici dan perempuan-perempuan di luar sana itu yang mau masuk ke Kici karena salah satunya itu artinya tempat atau wadah untuk bersedekah itu sudah tepat, artinya dia sudah bisa salurkan sedekahnya lewat komunitas Kici. Oke, Jadi tapi kalau untuk waktu kan kita kayaknya buang waktu lagi nih. Sementara kan urusan di rumah, urusan di aktivitas keseharian itu bukan makan waktu yang sedikit ya. Iya. Ini di antara kesibukan-kesibukan yang memang menurut kita wajib dan apa segala macam itu, kok masih bisa sempat-sempatnya ada waktu untuk ngurusin orang lain gitu. Iya, karena begini, sebelum kita artinya orang yang memiliki sifat organisasi yang bisa ikut serta di dalam organisasi. Kalau kita tidak memiliki sifat berorganisasi, otomatis kita tidak mendapatkan kenyamanan. Dengan kenyamanan yang kita di dalam organisasi itu, pasti kita sebagai perempuan cerdas akan memanage waktu yang mana antara keluarga, organisasi dan berkarya di luar. Jadi artinya kita juga di sini sedikit Ibu Ketua kami itu tidak mengikat waktu pada saat kita dikasih tanggung jawab untuk dalam hal kegiatan, tetapi kita artinya kita tidak sempat hadir dan tidak bisa handle, harus kita memberikan informasi secepat mungkin. Komunikasi lagi, iya. Jadi artinya tidak ada keterikatan, diutamakan Ibu Ketua mengatakan utamakan keluarga, baru Kici.
Oke, ngurus keluarga iya, beraktivitas di luar rumah iya, berkarir juga, kemudian sempat juga mewujudkan visi misinya Kici, yaitu mencerdaskan orang lain yang merupakan kewajiban, tapi masih bisa tetap cantik ya. Ini me time-nya kapan? Karena sekarang kan perempuan itu menuntut ada waktu untuk diri sendiri gitu. Jadi me time-nya kapan ini kalau habis ngurusin semua? Iya, karena kan kegiatannya Kici sendiri kan tidak setiap hari ya. Oh, iya. Iya, jadi me time-nya kita sedapatnya waktu kita. Apakah me time di saat di jalan? Kalau saya sendiri sih ambil waktu pada saat kegiatan tidak ada. Emang bener-bener saya puasa sosial media, HP apa-apa segala macam off. Tapi itu maksudnya bener-bener yang me time yang dicari waktu banget. Tapi kan ada kita tuh sebagai perempuan juga, sebagai makhluk sosial juga, orang lain bahagia saja, orang lain hanya berkarya dari idenya kita saja, itu tuh kayak Masya Allah sekali. Dan melihat mereka mengerjakan apa yang kita berikan itu tuh kayak maksudnya itu sudah me time-nya itu waktu saya untuk menikmati melihat mereka mengerjakan apa yang saya katakan, apa yang saya ajarkan, seperti itu sih. Jadi sebenarnya yang isu-isu healing, me time itu isu-isu yang diada-adakan saja. Iya dong. Untuk kepentingan produk itu mungkin. Iya. Ketahuan ini ya, ketahuan trik-trik jualannya ini. Waduh. Karena kan maksudnya sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat. Itu aja sih. Nah, jangan sampai kalau kita bermanfaat di luaran, tanggung jawab dan haknya kita terbengkalai. Jadi kita emang mau balancekan semuanya. Bagaimana kita bisa bermanfaat, tapi hak atau kewajiban kita juga terhandle seperti itu. Oke, saya menangkap beberapa kata kunci di sepanjang perbincangan kita. Ada komunikasi, kemudian juga ada fokus atau prioritas tadi, kemudian selain itu ya cerdas itu tadi ya. Kalau cerdas itu memang harus banyak yang bilang orang tidak perlu pintar tapi perlu cerdas. Jadi nggak semua orang pintar itu cerdas, tapi hampir beberapa orang yang cerdas itu sudah pasti pintar ya. Nah, ini merupakan kata kunci dari perbincangan kita sepanjang kurang lebih 50 menit, hampir 50 menit ini. Bu Ariba, sebelum kita berpisah ini ada hal-hal yang ingin disampaikan dulu sebelum saya beralih ke Bu Suryani. Iya. Saya cuman bisa berkata ayo bergandengan tangan yuk, masih banyak teman-teman di luar sana yang butuh perhatian kita. Itu saja sih. Tambah lagi satu kata, peduli ya. Bu Suryani, silakan Bu Suryani. Ya, kalau saya, ayo para wanita atau para emak-emak, kita di samping untuk keluarga, kita harus berkarya juga. Karena karya itu untuk keluarga juga. Ya, jadi intinya di sini kita harus senyum, menyapa, dan memberikan apa yang terbaik kepada teman, dan membuat suasana dalam suasana dimanapun kita itu membuat suasana nyaman. Oke, baik. Terima kasih nih Bu Suryani, Bu Ariba, terima kasih sudah bersama di Pengarus Utama Gender. Dan kembali lagi, apapun yang dilakukan oleh perempuan itu kita sangat mengapresiasi apa yang diinspirasikan oleh komunitas Ibu Cerdas Indonesia, harus bermanfaat ya. Apakah itu hanya dengan senyum dan sapa seperti yang disampaikan Bu Suryani tadi, sangat sederhana, tapi itu memberikan dampak yang sangat signifikan pada orang lain ya, terutama yang sedang ada beban yang kita tidak mungkin kita tidak tahu di belakang kehidupan mereka. Mudah-mudahan Jumat 2 pekan lagi kita bisa menghadirkan inspirasi yang lain bersama komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Boleh. Teman-teman, maksudnya yang ada isu-isu apa di depan sana, di masyarakat sana, kita ada secret di Jalan Pelita Raya, nomor A13, kita di pinggir jalan Pelita Raya di situ. Nah, boleh tuh teman-teman datang curhat apa segala macam di situ, atau kepoin sosial medianya kita, Instagramnya ada juga Kici Kota Makassar. Boleh DM kita isu apa yang misalnya ada di situ yang mungkin saja bisa kami, kalau misalnya bukan Kici yang turun, apakah ada stakeholder yang bisa kami jembatani seperti itu. Oke, mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bermanfaat untuk masyarakat kita. Sekali lagi terima kasih Ibu Suryani, Bu Ariba. Terima kasih. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Baik. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Pendengar, demikian kebersamaan kami dengan komunitas Ibu Cerdas Indonesia di edisi hari ini, hari Jumat 2 September 2022. Saya Melani Ahmad, kita akan jumpa lagi di edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop kekerasan pada anak dan perempuan. Sembilan 94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Kau tinggalkanku saat engkau jauh dari sisiku. Tak seharusnya engkau menduakan aku, karena kau milikku. Bukan ku bermaksud mendendam, tapi diriku telah bersumpah karena melihatmu dengan dia. Bahagialah meski aku kecewa.